Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di video pembelajaran yang kesekian. Kita masih di tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, dan pembelajaran 5 dan 6 ya. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Oke. Kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Jangan lupa siapkan juga buku temanya ya, biar kita sambil belajar sama-sama di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bacaan, saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, jadi kalau misalnya kalian di sekolah ya, ada yang berbuat salah, tentunya kalian harus meminta maaf ya kepada teman kalian ya. Misalnya kalian ada teman kalian nih yang tidak sengaja merobek kertas kalian, kertas buku kalian ya, karena nggak sengaja ya. Tentunya yang harus minta maaf siapa? Yang merobek tadi itu ya. Biasanya kayak gitu. Kalau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kelas antara misalnya kertas buku kalian tidak sengaja dicoret sama teman kalian ya. Nah, tentunya ini yang nyoret buku ini tentunya harus minta maaf ya sama yang punya buku. Nah, tentunya yang punya buku ini harus juga memaafkan ya. Kalau misalnya kalian ada teman kalian yang minta maaf sama kalian, tentunya kalian harus memaafkan juga. Nah, tentunya ya ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu saling memaafkan. Di mana bunyi Pancasila dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia ya. Jadi ini. Nah, selanjutnya di sini berilah tanda centang ya. Ini tanda centang kayak gini ya. Pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, ini ada di halaman 126. Ini adalah tugas pertama. Nah, di sini ada 1 sampai 4 ya. Nah, contoh, melakukan piket kelas bersama-sama ini sesuai enggak dengan sila ketiga? Kalau sesuai, conteng. Kalau tidak sesuai, conteng yang ini ya. Paham ya? Kalau gitu ya berilah tanda ini ya, tanda yang ini ya. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4 seterusnya sama ya. Oke? Nah, selanjutnya Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Nah, di sini ada guru olahraga kalian ya. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Nah, lalu ngomong lagi. Eh, Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Lalu ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu ya. Di sini kita bisa lihat ya, guru olahraga kalian ini sedang mengucapkan kalimat perintah ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya, ada tanda seru, ada tanda serunya ya. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Perintah apakah yang diucapkan? Apa manfaat perintah tersebut? Nah, jadi ini adalah kalimat perintah yang diucapkan oleh guru kalian setelah kalian berolahraga. Lakukan pendinginan, ya, minum air putih, lalu ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu. Nah, ini tentunya perintah ini adalah kalimat yang tentunya baik buat kita ya lah. Jadi kalau misalnya kita habis berolahraga agar otot kita tidak tidak cedera, tentunya kita harus melakukan pendinginan. Nah, ini baik buat kita. Lalu minum air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Nah, biasanya kalau misalnya kita setelah berolahraga kita kan keringatan nih, banyak keluar cairan dari badan kita ya, dari tubuh kita. Tentunya kita harus banyak minum air putih ya agar cairan kita itu terisi lagi di dalam tubuh ya. Tentunya ini sehat buat badan kita. Nah, lalu ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu. Nah, tentunya ini adalah aturan yang dibuat oleh sekolah, di mana setiap sekolah itu ya ketika habis berolahraga ya, tentunya baju olahraga kita ini kan udah kotor ya.
udah bau keringat. Nah, tentunya kalau kita pakai lagi untuk belajar di kelas, tentunya ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap di sekolah sehingga belajar menjadi tidak kondusif atau menjadi tidak tenang ya. Tentunya kita harus mengganti pakaian kita dengan seragam. Nah, tentu ini kalimat perintah ini baik buat kita ya. Jadi ini manfaatnya juga tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, eh kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, jadi di sini ya, kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Jadi, nah, di dalam kelas itu biasanya hanya ada beberapa orang saja yang menjadi petugas upacara. Nah, selebihnya yang tidak terpilih biasanya ditugaskan untuk menjadi penyanyi, maksudnya barisan paduan suara ya yang menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, biasanya petugas upacara itu dimulai saat kelas 4 ya. Nanti kalau misalnya kalian kelas 4 biasanya udah mulai ditunjuk untuk menjadi petugas upacara. Nah, selanjutnya para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian petugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Sebutkan bunyi sila keempat dan kelima Pancasila. Masih ingat kan? Apa sila keempatnya? Oke, coba kalian sebutkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu keempat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi itu. Ya, kita ulangi lagi sila keempatnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah ini. Nah, di sini ada 3 gambar nih. Kira-kira yang ini sedang melakukan apa nih pengamalannya? Ya, yang pertama ini adalah kerja bakti bersama teman-teman di sekolah. Ini merupakan pengamalan dari sila keberapa? Kelima. Ya. Kemudian yang ini, yang kedua, sedang apa mereka ini? Ini ada tulisan jadwal piket. Kira-kira apa? Tentunya adalah musyawarah menentukan jadwal piket di kelas. Bisa juga musyawarah dalam pemilihan tugas saat piket ya di kelas ya. Lalu yang ketiga ini sedang apa kira-kira? Ya, ini musyawarah menentukan petugas upacara bendera ya. Jadi ini ya. Jadi yang ini adalah pengamalan dari sila kelima, sedangkan yang ini dan yang ini adalah pengamalan dari sila keempat. Musyawarah kunci dari sila keempat itu adalah musyawarah. Kalau musyawarah itu ya berarti sila keempat ya. Ini musyawarah. Ya, oke. Nah, selanjutnya di sini ada soal cerita ya tentang pengurangan ya. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Ibu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Nah, kira-kira berapa? Ya, tentunya kalau ada ditanya berapa sisa, biasanya itu dikurang ya, dikurang. Yang angka yang besar ya, ini lebih besar daripada ini, berarti yang ini dikurang yang ini ya. 275 dikurang 39 lembar ya. 275 lembar dikurang 39 lembar. Caranya gimana? Caranya itu sama seperti kemarin. Bisa menggunakan cara panjang, bisa menggunakan cara pendek. Tetapi Bapak lebih suka menggunakan cara pendek. Karena apa? Lebih cepat. Gimana caranya? Seperti ini. Jadi, 275 dikurang
279 ya. Jadi ini ditulis ya. 275 dikurang 39 ya. 39. Nih, terus ada tanda kurang. Berapa? Nah, tentunya kita harus melakukan pengurangan. Satuan dikurang dengan satuan, puluhan dikurang dengan puluhan, ratusan dikurang dengan ratusan ya. Jadi di sini bilangan ratusan dikurangi dengan cuma puluhan saja. Berarti urutannya dia harus sejajar ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jadi sejajar ya. Nah, lalu yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengurangan bilangan satuannya. 5 dikurang 9 berapa? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita harus minjem dari yang ini. Di depannya ini kita minjem angka 1 ya. Minjem 1 ya. Jadi berapa? 15 ya. Ini dari mana? 15 Pak. Ini dari 5-nya dari ini. Ya, 5-nya dari ini. Angka satunya kita ambil dari sini. Ya, angka satunya dari sini. Ya, kita coret dulu. Ya, jadi 15 dikurang 9 berapa? 6 ya. Nah, selanjutnya ya, habis itu kita melakukan pengurangan di bilangan puluhannya ini. Bilangan puluhan dikurang bilangan puluhan. Nah, ini kan tadi 7 kurang 3 ya. Tetapi kan 1 udah dipinjam sama ini tadi, udah jadi 15. Berarti ini setelah dipinjam 7 dikurang 1 jadi berapa? Jadi 6. Ya, jadi 6. Kenapa 6, Pak? Karena udah 7 dikurang 1. Ini jadi ini 6 ya. Jadi kita coret. Nah, 6 dikurang 3 berapa? 3 ya, jadi 3. Jadi 3 ya, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya di depannya ini bilangan ratusan, seharusnya kan bilangan ratusan dikurang ratusan ya, karena ini cuma ada puluhan sama satuan aja, berarti ini 2 dikurang nggak ada. Ya, berarti 2-nya kita turunkan saja di sini. Kita tulis 2 di sini ya. Jadi 2. Jadi totalnya adalah 236. Jawabannya ini 236 ya. Jadi jawaban dari 275 dikurang 39 adalah 236 ya, 236. Nah, kemudian kalau sudah ya, biasanya kalau setelah selesai melakukan apa ya? Menjawab soal cerita, kita menulis jadi sisa kertas ibu guru adalah 236 ya. Jadi ini jawabannya ya. 236. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya di halaman 135 ini adalah tugas kedua. Nah, kerjakanlah soal di bawah ini dengan teliti. Nah, nomor 1, kapur tulis di lemari ada 116 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 25 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Nah, berarti ini dikurang ya, sisa. Berapa sisa? Berarti dikurang. Yang kedua ya, di sekolah Udin ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Kira-kira dikurang atau ditambah? Tentunya dikurang yang ini, dikurang yang ini. Nah, nomor 3, Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit ya, lebih sedikit. Berapa banyak kelereng Edo ya? Kira-kira apa jawabannya ya? Sampai sini ya. Oke, jadi yang ini tentunya sama-sama dikurang 2. Jadi kelereng Edo itu adalah ketika 206 dikurang 55. Jadi itu adalah hasil dari kelereng Edo ya. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Oke, sekian ya pembelajaran dari Bapak. Bila ada kesulitan, tanya Bapak melalui WhatsApp. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.